Halo guys, pada kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal atau dual boot antara Windows dengan Ubuntu atau Linux. Nah, sebelum kita masuk ke tahap-tahapnya, apa aja sih requirement atau yang kita butuhkan untuk menginstal si Ubuntu ini? Nah, yang pertama, kalian harus memiliki spesifikasi komputer atau laptop dengan storage itu minimal 40 giga untuk dikosongkan. Nah, lalu yang kedua, kalian membutuhkan flash drive atau flash disk minimal 8 giga untuk file ISO si Ubuntu-nya. Nah, jadi untuk kalian yang sudah mempersiapkannya, so kita lanjut aja ya guys buat ke step by stepnya. Enjoy the video. Sekarang kita masuk ke bagian System Restore Point. Nah, begini tampilannya. Lalu kita klik Create. Kita ketik di sini, misalkan backup spasi data. Nah, setelah itu kita klik Create. Proses sedang berjalan. Kita tunggu. Nah, setelah sukses begini, kita klik Close. Lalu kita OK. Selanjutnya kita masuk ke bagian BitLocker. Kita cek terlebih dahulu. Kita cek bagian BitLocker, klik. Nah, ini dia BitLockernya, tampilannya seperti ini. Sudah off ya. Kalau sudah off tidak perlu diaktifkan lagi. Setelah itu kita lanjut bagi partisi. Kita buka CMD atau command prompt. Nah, sudah tampil seperti ini. Kemudian kita ketikkan disk management atau disk mgmt. Nah, akan tampil seperti ini. Setelah itu kita bagi partisinya jadi partisi untuk bootable. Kita bagi string form. Kita tunggu. Nah, sudah muncul. Lalu kita alokasikan untuk bootable Linuxnya. Nah, kita hitung di sini untuk bootable Linuxnya memerlukan 40 GB dengan estimasi 40 GB dikali 1028 dalam megabyte. Hasilnya seperti itu. Nah, setelah itu muncul, lalu kita bisa close. Oke, setelah mempersiapkan Windows-nya selesai, mari kita mempersiapkan juga flash drive-nya juga untuk install Ubuntu. Kita langsung saja buka Chrome. Lalu kita buka website Ubuntu-nya. Kemudian karena Ubuntu-nya udah saya download, jadi kita ke Chrome selanjutnya untuk download Rufus. Kemudian kita download yang standar. Oke, setelah semuanya terdownload, mari kita buka Rufusnya. Setelah membuka Rufusnya, di sini ada boot selection. Kemudian kita langsung saja ke slash. Nah, di sini kita karena emang membutuhkan Ubuntu-nya, desktopnya, yaitu kita langsung saja. Kemudian kita open. Jika sudah, akan muncul otomatis. Lalu kita langsung saja start. Kita tunggu. Ini membutuhkan waktu. Jika sudah, kita langsung close aja. Setelah selesai flash, kita langsung masuk ke pengaturan BIOS. Setelah itu kita bisa menekan F2, F9 atau delete untuk masuk ke pengaturan BIOS.
Lalu setelah masuk ke pengaturan BIOS, kita masuk ke menu boot dan pilih boot option 1, pilih UEFI SanDisk. Ini SanDisk utama. Lalu kita masuk ke menu save and exit, pilih save, change and reset atau simpan perubahan dan reset, klik enter, lalu pilih yes. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, berarti kita berhasil masuk ke menu instalasi Ubuntu-nya. Nah, di sini kita memilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini kita pilih saja English, lalu klik next. Setelah itu, pada accessibility in Ubuntu kita klik next saja. Lalu pada select keyboard layout kita klik next saja, default. Nah, lalu pada connect the internet itu disarankan untuk menginstal dalam keadaan koneksi tersambung. Jika memang tidak sedang dalam jaringan, kamu bisa pilih yang do not connect to the internet. Nah, di sini hanya saja kalau kamu memilih yang do not connect the internet, itu ada beberapa file bawaan yang tidak akan terinstall secara otomatis karena aplikasi tersebut itu membutuhkan koneksi untuk mendownloadnya. Jika selesai, kamu bisa klik next saja. Pada updatean, kamu lewati saja terlebih dahulu. Lalu pada type of installation, kita pilih yang interactive installation. Nah, pada menu application ada dua pilihan, dan di sini saya menyarankan untuk kamu untuk memilih yang extend selection, entah itu kamu terhubung ke internet ataupun tidak. Jika sudah, klik next saja. Lalu pada optimize your computer, di bagian install third party, kita checklist saja. Dan pada optimize your computer, silakan kamu untuk menceklis dua-duanya jika kamu terhubung ke internet. Jika kamu tidak terhubung ke internet, urutan yang kedua atau opsi yang kedua itu tidak akan bisa kamu checklist. Nah, jadi checklist yang opsi pertama, lalu klik next. Setelah masuk ke di setup, silakan kamu pilih install Ubuntu alongside Windows Boot Manager. Nah, ini biar kita bisa menjalankan dual bootnya ya teman-teman. Jadi pilih yang utama atau yang pertama, lalu klik next. Nah, sekarang kamu sudah sampai di tahap create your account, yaitu membuat akun Ubuntu kita. Silakan diisi dari mulai nama kamu dan nama komputer kamu serta username kamu, berikut passwordnya. Pada require my password to login itu kita checklist. Lalu klik next. Dan pada location, pilih Jakarta jika tidak otomatis terpilih ke lokasi tersebut. Kita install langsung dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika instalasi sudah selesai, kita tinggal klik restart now saja. Nah, setelah kita selesai instalasi Ubuntu-nya, kita setting terlebih dahulu grup pada boot supaya ada jeda saat kita ingin memilih boot yang akan kita pakai. Itu caranya, silakan kamu buka Ubuntu-nya dan masuk ke terminal. Nah, setelah masuk ke terminal, silakan kamu ketikkan sudo spasi nano garing etc garing default garing group. Nah, kalau berhasil, kamu akan diminta password oleh sistem atau oleh terminal. Silakan masukkan password yang telah kamu daftarkan tadi. Nah, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Silakan pada bagian group timeout itu ganti dari 0 menjadi 30. Nah, itu menandakan 30 detik jeda untuk memilih boot. Setelah selesai, kamu cukup klik Ctrl O untuk write out dan Ctrl X untuk langsung keluar di menu ini. Setelah selesai, silakan kamu ketikkan pada terminal sudo spasi reboot atau reboot. Nah, ini akan otomatis menyuruh
sistem kita atau komputer kita untuk melakukan restart. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya ada jeda dalam pemilihan boot yang akan kita gunakan. Buka CMD sebagai administrator. Kemudian ketikkan disk ngmt.msc. Kemudian klik kanan di partisi yang dijadikan tempat untuk Ubuntu, kemudian pilih delete volume. Jika muncul notif disk management, klik yes. Kemudian klik kanan di partisi C, kemudian pilih extend volume, tekan next saja, terus sampai finish. Kemudian buka CMD kembali, ketik diskpart. Kemudian ketik list disk. Kemudian ketik select disk 0. Kemudian ketik select partition 1. Kemudian ketik assign letter sama dengan R. Kemudian ketik exit. Selanjutnya ketik R.2. Lalu enter. Kemudian ketik cd EFI. Kemudian ketik dir. Kemudian ketik rm dir. Ketik rm dir /s. /q. Kemudian ketik Ubuntu. Lalu enter. Selanjutnya buka kembali CMD, ketikkan wm ic logical disk Vietnam. Kemudian ketik diskpart.
Kemudian ketik list volume. Kemudian ketik select volume 4. Wait. Yang salah. Ketik kembali select volume 1. Kemudian ketik remove letter sama dengan R. Kemudian ketik delete volume. Selanjutnya ketik exit. Nah, cukup sekian untuk cara do install-nya.